kitanya sendiri, tim developer sendiri sama semua orang terus terang takut masuk kantor. Ya kan nomor satu pasti mereka takut gitu kan, karena beberapa developer tuh ya udah bilang, Pak, ini kalau kita masuk kantor bukannya malah berisiko gitu. Kita kerja dari rumah, tapi kok kerasaan kerjaan tambah banyak ya. Jadi bukan work from home tapi work full hour gitu ya. Jadi mereka gini, kok kerasaan kerjaan tambah banyak ya, kita sampai malam gitu. Saya juga iya juga aneh juga ya, waktu di kantor kita nggak begini-begini banget gitu ya. Karena kan company itu kan kayak satu mesin besar gitu kan, jadi saya bilang nggak ada gunanya kalau kita perform tapi akhirnya tim lain nggak bisa perform. Betul. Nah, jadi makanya akhirnya kita selalu semangatnya tim IT itu gitu, sama yang lain tuh oke, problem lu apa gitu kan, kita duduk bareng dan kita solve sama-sama gitu kan. Jadi kerja sebagai satu tim punya satu tujuan gitu ya. Gue kelihatan semua di situ. Nah tiap hari mereka daily meeting itu mereka selalu update progress di situ. Jadi kalau ada isu apa dan lain, jadi kelihatan tuh yang nggak deliver siapa, yang ini kelihatan. Ya akhirnya karena kondisinya gitu kan, semua orang megang tas, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, transparan semua kan. Ada impact-nya nggak buat startup yang posisinya seperti Halo Dokter yang lagi naik itu, apa kebanjiran lamaran atau apa gitu? Hati-hati banget di situ, karena kalau kita ngeliat wah kalau ini nggak bisa nge-branding, nggak bisa kerja sama tim, diapain tuh orang? Ya mending jangan dulu deh, takutnya ngerusak yang udah ada gitu kan. Jadi kalau ada orang masuk nggak bisa blending, lebih baik dikeluarin. Timnya sudah bagus, kemudian kalau nggak salah baru dapat injeksi ya $30 juta akhir tahun kemarin. Berarti kan lagi siap-siap ngegas nih kayaknya. Bensinnya penuh gitu kan, organisasinya kuat. Nah ini terus udah gitu diuntungkan dengan situasi pandemi yang emang kebutuhannya juga meningkat. Kayaknya siap ngegas atau gimana nih? Ya lagi ngegas kencang gitu kan. Iya. Ki Agus Arif Adriansa, apa kabar? Baik Kang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini kayaknya kita kalau ketemu jodohnya di Facebook aja, itu pun juga DM ya. Iya. Aki kan dulu di Fasilkom angkatan 96 ya? 96. Terus ini kalau lihat dari LinkedIn-nya ini dulu setelah dari Fasilkom sempat ke Riyadh. Ini gimana ceritanya nih? Ya sebenarnya gini sih Kang, dulu kan sebenarnya kan pengen belajar agama udah lama tuh. Cuma kan dulu cuma ikut kajian-kajian biasa lah gitu kan. Nah jadi pas lagi ya sebenarnya gelisah aja pas lagi baca Quran kok harus baca terjemahan gitu kan. Nah sampai suatu titik kan ya kerja udah di sana sini kerja gitu kan, ya rasanya ada suatu titik yang saya ngerasa kok kayaknya saya bingung mau kemana hidup gitu kan. Nah akhirnya udah pada saat itu saya mikir, aduh pengen deh kalau baca Quran benar-benar paham gitu. Akhirnya itu saya ya doa lah waktu itu, terus belajar bahasa Arab, tapi saya akhirnya otodidak waktu itu belajarnya. Nah ya alhamdulillah ternyata nggak sampai setahun bisa baca kitab gitu kan. Oke, mantap sekali itu. Padahal itu kan bahasa Arab kan susah kan? Ya makanya masih juga agak bingung tuh kok mendadak bisa gitu kan. Nah waktu itu dimudahkan lah ya. Nah sampai akhirnya saya datang ke Dr. Daud Rashid gitu kan, karena dia dosen Lipia. Terus ya saya bilang ke beliau gini, Ustaz Daud Rashid, saya udah belajar bahasa Arab sendiri gitu kan, tapi saya pengen belajar lebih dalam lagi, jadi kalau boleh saya mau belajar sama Ustaz, saya bilang gitu kan, biar ada gurunya. Nah terus akhirnya beliau masuk ke rumahnya sebentar, keluar lagi ke ruang tamu bawa iPad kan. Nah ternyata di iPad itu ada kitab Fathul Bari itu. Nah itu Syarah Sahih Bukhari kan. Nah, terus dia bilang, coba antum baca, bisa nggak gitu? Ya saya baca, lancar ya. Itu ya kitab Unur saya baca, terus kata Ustaz Rashid, loh itu antum udah bisa baca kitab gitu. Terus berarti udah bisa baca sendiri. Saya bilang ya tetap aja saya butuh guru gitu kan. Oh ini Arif yang dari Dr. Daud Rashid ya, dia bilang itu. Iya, terus ketemu di ruangannya beliau. Ya itu saya jelasin, Ustaz Muhammadun, saya udah belajar bahasa Arab tapi otodidak. Nah saya mau kesini tuh kalau boleh dapat kesempatan jadi mahasiswa pendengar tapi kelas persiapan bahasa gitu kan. Terus Dr. Muhammadin bilang, kamu belajar sendiri? Iya, saya bilang gitu. Ini saya bawa kitabnya, kalau mau dites boleh, saya bilang gitu. Terus Dr. Muhammadin bilang, kalau kamu udah bisa baca kitab ngapain masuk kelas persiapan bahasa? Dia bilang gitu kan. Langsung aja gitu kan. Iya, kamu langsung masuk kelas syariah aja, dia bilang gitu. Kalau kamu mau, saya bisa masukin kamu, dia bilang gitu. Fikih lagi ya ininya ngambilnya? Iya, fikih gitu. Nggak bercanda. Tapi saya ngeri, Kang, masa gini. Wah. Saingannya Ustaz Tadi Hidayat nih.
Iya, beliau ngasih rekomendasi, kalau nanti saya nggak mampu bersaing sama yang lainnya, wah saya malu juga kayak gitu kan, bawa nama baik beliau. Tuh saya bilang, gini aja deh Ustaz, boleh nggak saya ngambil yang program yang jarak jauh langsung ke Riyadh, saya bilang gitu. Nah gitu kan. Kalau yang ini saya khawatir kalau yang reguler itu kan saya harus tiap hari datang, saya bilang gitu kan. Takutnya agak susah juga saya ngatur waktunya. Nah kalau boleh yang saya program jarak jauh yang langsung ke Riyadh. Ini ada kelas kualifikasi dulu sebelum masuk ke syariah. Jadi 6 bulan itu ada 9 mata kuliah, kelas kualifikasi. Nah kalau kamu bisa, nanti baru diterima di syariah kalau kamu lulus mata kuliahnya gitu kan. Cuma masalahnya mereka udah 4 bulan belajar nih, 2 bulan lagi mau ujian. Lah kamu kan belum, gimana bisa ngikutin nggak? Dibilang gitu, 2 bulan lagi waktu kamu cuma gitu. Saya bilang ya namanya pengen belajar, saya bilang ya udah saat saya nggak apa-apa lah, yang penting 2 bulan lagi saya kejar lah gitu. Akhirnya dikasih, nih muqarrarnya masa nih bahan-bahan kuliahnya 2 bulan lagi ujiannya gitu. Nah, udah singkat cerita saya belajar, alhamdulillah diterima ternyata gitu kan. Luar biasa. Cuma modal 2 bulan aja ya. Udah gitu, nah terus saat itu akhirnya ketemu sama Nathanael kan. Ketemu sama Nathanael gitu kan, sama CEO-nya Lo Dokter, itu dia masih baru-baru awal tuh. Masih berapa orang, baru seed funding gitu kan. Terus dia waktu itu cuma punya 1 junior developer, nah itu masih pakai WordPress gitu, dan ya Nathanael kan background-nya Lazada kan. Background Lazada, dia bikin Lo Dokter, dia cuma ngelihat ya di Indonesia ini search buat kesehatan bagus, tapi itu belum ada sumber yang kredibel. Nah akhirnya dia bikin itu, dapat seed funding, tapi ternyata pas dia mainin SEO-nya ternyata itunya bagus di Google-nya. Nah pas dia mau masuk seri A itu dia bilang, saya itu harus punya CTO gitu kan, requirement dari investor gitu. Cuma ya di tahap seed funding gini ya dia belum punya duit banyak kan. Terus juga kalaupun nge-hire orang juga ya dananya masih terbatas lah gitu. Jadi dia bilang saya benar-benar butuh CTO yang bisa coding, dia bilang gitu, yang bisa nyiapin semua dari awal gitu. Saya bilang ya kalau coding saya senang, saya bilang itu sampai sekarang saya juga masih belajar. Berarti benar-benar dari awal banget ya, dengan kata lain ya sebetulnya ya. Ya mereka modal 1 developer gitu ya. Iya 6 bulanan jalan gitulah, baru kayak gitulah. Terus saya bilang ke Nathanael, ya saya mau tapi syaratnya saya bilang saya sambil kuliah, saya bilang gitu kan. Jadi kalau pas saya lagi ujian, saya bilang ya paling saya minta waktu, jangan dipotong cuti, saya bilang gitu aja kan. Saya minta kebebasan di situ. Terus ya Nathanael bilang nggak apa-apa, kita dukung gitu. Saya ngerti kok kalau kamu memang lagi belajar dan lain gitu. Udah akhirnya join ke dia gitu kan, ya udah bantuin semua dari awal. Nah, pas saya baru seminggu masuk, akhirnya developernya resign. Akhirnya saya sendirian gitu kan. Jadi ya udah, CTO merangkap programmer, merangkap analis gitu ya. Semua dari mulai megang servernya, nyiapin framework buat ininya, coding itu. Waktu kan mereka masih pakai WordPress kan. Saya bilang ini kayaknya nggak mungkin deh net pakai WordPress terus, saya bilang gitu kan. Betul. Ya, emang kayaknya udah harus ngerancang roadmap ke depan. Udah akhirnya mulai nyusun pelan-pelan gitu kan. Terus waktu itu ngoding Android juga sambil pelan-pelan nyari tim gitu kan. Akhirnya satu persatu mulai dapet. Ya udah sampai akhirnya sampai sekarang gitu. Ya sekarang fundingnya saya baca di TechCrunch sudah $45 juta. Ini udah bukan startup bro judulnya. Kategorinya sudah bukan startup lagi nih. Ya kan pas masuk ke seri C gitu memang lumayan gede lah di situ ya gitu. Cuma tetap startup lah hitungannya, belum inilah. Karena kan memang Lo Dokter masih cari bentuk Kang, masih belum ada revenue yang jelas gimana kan. Masih ngeraba di banyak titik, nyoba di sini, nyoba di situ gitu. Ya namanya startup kan memang bereksperimen dengan model bisnis kan. Iya. Wajar sih sebetulnya. Yang penting kan ada traction yang bagus dan ya mudah-mudahan kedepannya lebih lancar. Anyway, terkait sama pandemi COVID ini pengen tahu aja sebetulnya kalau orang-orang yang atau teman-teman yang kerja di startup itu apa ya dampaknya terhadap operasional sehari-hari ya? Ya kalau yang pasti gini kan, kalau dari pengalaman di Lo Dokter sendiri ya gitu ya. Kalau itu yang pasti gini, kitanya sendiri, tim developer sendiri sama semua orang terus terang takut masuk kantor. Ya kan nomor 1 pasti mereka takut gitu kan. Karena beberapa developer tuh ya udah bilang, Pak, ini kalau kita masuk kantor bukannya malah berisiko gitu. Nah saya juga sempat bilang ke ownernya gini, saya bilang ke ownernya Lo Dokter, saya bilang ini juga agak susah nih. Satu sisi kantor waktu kemarin dulu sebelum diberlakukan yang sama pemerintah dan lain itu kan masih pengennya developer masuk kantor gitu kan. Nah saya bilang gini ke mereka gini, sebenarnya kalau memang mau ngejamin keberlangsungan bisnisnya Lo Dokter, saya bilang gitu, bukannya malah harus kita ngejagain gimana developer kita malah jangan sakit, saya bilang gitu kan. Betul. Nah
kalau kalau tim IT, saya bilang itu tim IT, produk dan lain-lain, saya bilang mereka tuh udah terbiasa kerja online karena server kita juga di cloud, saya bilang gitu kan. Sorry, ada berapa orang ya tim IT-nya? Kenapa? Ada berapa orang tim IT-nya? Sekarang mungkin 70 lebih kan udah. 70 lebih, 70 lebih orang itu yang harus dibikin kerja dari rumah semua ya? Iya. Nah, saya bilang kita udah terbiasa gitu, Pak, Bu, saya bilang gitu ke ownernya gitu. Jadi saran saya mendingan kalau kita mau jagain keberlangsungan bisnis Halo Dokter, ya saran saya mending kerja di rumah aja gitu. Kan toh semuanya bisa terukur gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dari si manajemen mereka cuma khawatirnya gini, sebenarnya bisa nggak sih mereka kerja dari rumah tapi semua kerjaan tetap jalan? Nah gitu kan, mereka kan agak ada kekhawatiran kayak gitu. Terus saya bilang, kita udah terbiasa pakai Jira dan lain-lain, itu semua udah jalan. Terus saya bilang gini, kan kalau IT itu kan salah satu owner itu Bu Suci kan. Saya bilang istrinya Nathanael kan, saya bilang gini, kan gini Bu Suci, kalau IT kan juga udah terukur. Kita udah ada tim produk yang bikin spek dan lain-lain gitu kan. Nah, Terus dari ukuran situ terukur itu ukuran keberhasilan produktivitasnya itu apa ya? delivery-nya kan kita udah terukur, pas udah ada spek dari produk kita udah bikin ininya apa, delivery time-nya mau kapan, milestonya gitu kan, dalam 2 minggu ini apa aja tasnya. Terus sudah ada engineering manager, nah tiap engineering manager kan pegang squad, nah itu mereka udah contoh kayak salah satu kan Kang Ivo tuh, engineering manager kita, nah itu kan beliau juga udah bisa begitu spek masuk beliau analisa sama timnya, udah ke breakdown, udah kelihatan tuh tasnya apa aja gitu kan, dan timeline-nya udah jelas sampai QA sampai ke deployment. Nah itu akhirnya karena udah terbiasa cycle kayak begitu, jadi sebenarnya yang kayak gini udah terukur, dan dari situ kan sebenarnya bisa kelihatan kita bisa delivery on time atau enggak sih gitu. Ini menggunakan Agile Framework gitu ya biasanya? Atau Iya kayak gitu. berarti di awal ada apa? Setiap ini kan dibagi setiap sprint, nanti kemudian nanti ada groomingnya, dan terus kemudian berarti velocity-nya segala macam juga diukur kali ya? Iya cuma jujur juga nggak rapi-rapi banget lah gitu kan, karena Ya, juga sambil belajar lah. Nah, Kang Ivo tuh lumayan tuh, dia tuh kerja keras di situ. Kan di kita kan yang joinnya ada Kang Ivo, ada Hasan juga gitu kan. Hasan 97 gitu kan, join di situ. Nah, itu mereka lah yang selama ini kalau dapat spek tuh mereka kerja keras sama timnya analisa gitu. Tapi yang saya lihat sejauh ini mereka bagus gitu. Udah terbiasa jalan kayak begitu. Nah, jadi saya bilang gini, ini kan bisa terukur kayak begini. Kita bisa ngelihat ada delay apa enggak dan lain gitu kan. Betul. Saran saya, ya udah, nah pas itu akhirnya dari pihak manajemen, ya udah kita coba dulu deh kerja dari rumah gitu kan. Nah yang malah yang kita ngerasa aneh terjadi itu malah kok anak-anak tuh lebih produktif. Iya. Produktif justru ya. Iya, tapi ya lucu juga, Kang Ivo sempat bilang gini, Ki, kita kerja dari rumah, tapi kok kerasan kerjaan tambah banyak ya. Jadi bukan work from home, tapi work full hour gitu ya. Jadi mereka gini, kok perasaan kerjaan tambah banyak ya, kita sampai malam itu. Saya juga aneh juga ya. Waktu di kantor kita nggak begini-begini banget gitu ya. Cuma yang kita lihat malah produktif. Jadi sampai beberapa fitur itu yang akhirnya dari CEO-nya minta itu malah itu cepat banget selesainya gitu kan. Nah saya mikir apa mungkin memang gimana saya nggak tahu, tapi kelihatan itu produktif di situ. Dan alhamdulillah kan mereka ada daily meeting dan lain-lain gitu kan. Itu pakai Google Chat, video call gitu, dan saya lihat semua jalan bagus dan semua terukur gitu. Nah saya akhirnya bilang ke ownernya, nah malah bukannya kayak gini lebih aman kalau kondisi gini. Saya bilang kita ikut pemerintah aja lah, saya bilang kalau pemerintah memang bilang kita boleh masuk ya kita masuk gitu. Cuma kalau memang sebaiknya dari rumah ya sebaiknya dari rumah, karena saya lebih mikir jagain kesehatan anak-anak, saya bilang gitu. Terus kedua, saya sempat bilang koordinasi sama non IT gimana ya? Itu kan IT ya tadi gitu kan. Kalau koordinasi sama non IT gimana? Ya udah, biasanya kita kalau di Google Chat kita meeting online aja gitu kan. Sama siapapun kita kan pakai Google Chat tuh. Iya. Ya selalu koordinasi gitu, semua tim itu koordinasi, kalau ada memang harus meeting, ya meeting itu kita ready segala macam gitu. Jadi apa, kayaknya udah nggak terlalu kaget kita sama kayak gitu. Jadi udah biasa. Yang non IT juga kayak misalnya nih sama tim medical, sama tim konten gitu kan, itu udah biasa kerja bareng sama mereka tuh. Jadi yang kita lihat, ya kalau ada sesuatu udah tinggal mau meetingnya kapan dan lain-lain, ya itu saya lihat efektif banget, nggak terlalu banyak birokrasi gitu kan. Dan infrastruktur udah di cloud semua ya? Iya, udah di cloud semua kita. Jadi kombinasi antara pola kerja yang menggunakan Agile Framework, yang notabene ada dibagi atas beberapa sprint, kemudian ada deliverables yang jelas, ukuran yang jelas, infrastruktur udah di code, udah di cloud, dan hubungan dengan non IT yang bisa dia lakukan via video conference itu sebetulnya tidak mengakibatkan hambatan dong ya dalam sehari-hari. Malah
malah jalan itu kan efektif banget kalau saya ngelihat. Kalau gitu ntar dilanjutin nggak habis COVID ini? Ya tetap anak-anak sih bilangnya gini, kalau memang itu kalau udah selesai pemerintah boleh kita masuk ya kita masuk gitu kan. Tapi minimal saya bilangnya, tapi minimal kita udah punya pengalaman bahwa ternyata kalau kita kerjanya remote ini nggak ada masalah di kita gitu kan. Betul. Nah cuma kalau memang pemerintah dibilang udah aman masuk, kita semua pengennya masuk gitu, karena gimana juga anak juga sempat bilang ya kerja di rumah sih enak, tapi tetap aja kangen ngumpul sama tim, ngumpul sama gitu kan. Suasananya itu yang nggak kebeli ya. Ya itu dia kan, Kopi barengnya gitu ya, bercandanya. kayak gitu. Jadi tapi saya bilang ya tapi minimal kita udah punya pengalaman nih, jadi Iya kalau betul. apa kita udah siap gitu kan, kayak gitu. Ya Tapi luar memang biasa yang ya. Jadi sebenarnya blessing in disguise juga dong ya. Artinya tadinya tidak pernah melakukan, tidak tahu bagaimana cara melakukan dan nggak yakin juga bahwa itu tuh bisa berhasil iya atau enggak. Sekarang punya jawabannya, yaitu bisa iya sebenarnya. iya malah sebelumnya kan CEO-nya kan sempat nanya ke saya gini, Rif, mungkin nggak sih kalau kita tuh berkembang terus kan bakal butuh banyak resource terus gitu kan, developer dan Betul. lain gitu. Mungkin nggak sih kita nggak kayak startup lain, kalau startup lain tuh dia bilang itu kan developer sampai bisa banyak banget gitu kan, 500 berapa gitu kan. Ya, Bilang, nah, mungkin nggak sih kalau kita pada satu titik kita cuma maintain key person aja gitu kan. ya. Cuma mungkin kita punya developer yang mungkin tersebar di mana gitu kan. Mungkin remote atau apa gitu. Nah dulu tuh kita belum bisa jawab tuh. Saya bilang ya gimana ya, agak-agak ngeri juga gitu. Tapi dengan kayak begini malah kita ternyata bisa gitu kan. Ternyata bisa karena kalau emang kita punya project management, terus dari produk juga mereka kan bikin speknya detail kan di Confluence sampai ke mockupnya gimana, ke desainnya gimana, terus biasa tektokan di situ. Jadi kita lihat ternyata bisa gitu kalau kita mau terapin kayak begini. Malah ini jadi case-nya kita bisa ngebuktiin ternyata jalan gitu, kita ngeliatnya gitu. Bahkan dengan kata lain sebetulnya bisa membuat skala pekerjaan itu skala pekerjaan itu bisa yang tadinya harus dikerjakan di kantor bisa jadi juga merekrut orang yang sebetulnya di luar kota kan kalau udah kayak gitu keadaannya kan. Malah jadi kita malah bisa ngebuktiin ternyata bisa kalau nanti kita mau ngambil langkah kayak gitu. Yang penting memang project manajemen kita teruji, controllingnya jelas gitu kan. Terus ketika kita menyusun spek dan lain-lain memang itu clear di situ gitu kan. Jadi memang biasanya pas tim produk nyusun spek tuh selalu kita engineering team langsung cepat tektokan sama mereka gitu kan. Nah mereka juga enak. Dulu sebenarnya yang bagusnya dari Nathanael itu dia sempat bilang gini, kenapa produk sama engineering tuh dijadiin satu di bawah saya gitu kan. Iya. Karena dulu sempat bilang gini kan, dulu di Lazada Riff gitu, produk sama engineering tuh dipisah tuh mereka berantem mulu gitu. Karena Nathanael kayaknya di perusahaan lain gitu juga berantem mulu gitu. Udah di bawah kamu aja deh, kayaknya kalau semuanya dijadiin satu gini mungkin kayaknya lebih harmoni, lebih enak nih. Kalau ada konflik ngomongnya lebih enak gitu kan. Betul. Ya kalau konsepnya DevOps kan memang harusnya begitu kan, antara yang develop sama yang operate adalah orang yang sama kan. Tim yang sama. Nah, akhirnya kita punya head of product itu dulunya orang Grab gitu kan, Jinian gitu, orang Singapura gitu kan. Nah orangnya juga enak tuh head. Jadi akhirnya ya udah kita kerja bareng itu enak, pas mereka bikin spek gitu udah kita godoknya bareng gitu kan. Nah karena biasa komunikasinya lancar semuanya, tim product sama tim engineering, jadi nggak ada gap antar mereka tuh. Nah jadi itu enak banget gitu. Bahkan kita lihat kalau kira-kira kalau dari spek produk itu memang ada beberapa yang missing, itu tim engineering mengcover. Terus kalau di tim engineering juga lagi kesulitan, misalnya ada beberapa hal yang di luar dugaan mereka, tim produk juga mengcover tuh. Coba kalau kita rubah sedikit kayak gini gimana. Nah karena kerja barengnya udah fluent kayak gitu, udah ngeblend kayak gitu, nah itu yang membuat kita jadi efektif tuh ininya. Berarti dengan kata lain selain teknologi, proses kerja, bagaimana koordinasi atau struktur organisasi dibangun itu juga menentukan dong ya? Iya. Terus yang paling berasa ini juga Kang, di kita itu di Alur Dokter tuh kita nggak ada gap-gapan Kang antar orang. Ada gap-gapan, gimana maksudnya? Ya, jadi kayak tim engineering itu cair banget gitu. Kita bisa sharing knowledge apa dan jadi memang nggak ada gap-gapan. Sama tim produk juga sama tuh, kita cair banget, udah ini banget gitu. Nah jadi saya lihat kayak dengan cara kultur yang kayak begitu, nggak ada gap-gapan, nggak ada kelompok-kelompokan gitu kan, semuanya nge-blending gitu akhirnya juga, dan semuanya niatnya sama saling bantu gitu kan. Jadi nggak ada main politikan nyalain siapa enggak gitu. Kalau ada apa ya kita cover sama-sama nih, karena kita diminimalisir lah office politiknya gitu ya. Ya kayak gitu. Nah itu ternyata memang efektif tuh. Ya ditambah dengan ya tadi tools tadi, project management tadi, terus juga kulturnya yang udah kayak begitu, enak tuh jadi akhirnya cepat efektif. Nah, itu mungkin kata kuncinya ya, culture kali ya. Jadi kalau misalnya Aki misalnya dalam hal ini sebagai CTO, kan tentu salah satu tugasnya adalah menentukan atau mengestablish company culture kan. Nah, kalau kita bicara culture itu sebetulnya supaya
perusahaan itu bisa beroperasi dengan baik, even di saat pandemi seperti ini, kira-kira ada culture apa yang harus dibuild dari perusahaan ini, dari organisasi itu? Nah, kalau dari sisi konsep mungkin Kang Daus lebih jago lah. Kalau saya, Pengen denger, saya pengen mungkin, denger. ya kalau saya mungkin yang saya terapin aja. Kalau saya sih gini ya saya sih, kalau saya sih ngelihat diri sendiri gini, ya walaupun saya CTO, tapi saya kalau sama tim sama yang lain selalu semangatnya, bahkan sama tim medical sama aku selalu semangatnya kita gini. Kita pengen, saya selalu bilang karena IT itu kita tuh selalu harus nge-serve yang terbaik gitu kan. Jadi karena gini, karena kan company itu kan kayak satu mesin besar gitu kan. Jadi Betul. saya bilang nggak ada gunanya kalau kita perform, tapi akhirnya tim lain nggak bisa perform. Nah, Betul. jadi makanya akhirnya kita selalu semangatnya tim IT itu gitu, sama yang lain tuh, oke, problem lu apa gitu kan, kita duduk bareng, dan kita solve sama-sama gitu kan. Nah, jadi Bekerja kita sebagai diskusinya, satu tim punya satu tujuan gitu nah, ya. Ya. contoh kayak kemarin sama tim insurance gitu. Tim insurance mereka ada masalah gitu kan. Wah, nah udah kita duduk bareng gitu. Terus kita cari tahu masalahnya kalian apa, dan kita coba cari titik, oke, kita bisa bantu di sisi ininya nih gitu kan. Hmm. Nah, jadi ya kita biasa turun bareng kayak gitu. Sama tim juga sama, kayak apa misalkan di engineering gitu. Ya walaupun saya CTO juga saya tetap lebih senang sesekali turun bareng sama tim. Misalkan kayak kemarin gitu, kita sempat pakai salah satu CDN pakai Cloudflare terus bermasalah gitu kan. Akhirnya kita mau nggak mau harus cepat migrasi ke Akamai gitu. Nah, itu ya udah kita turun bareng semua, saya turun ke bawah bareng sama anak-anak DevOps gitu kan. Kita benar migrasi ini itu. Nah, biasa turun bareng kayak gitu juga, jadi nggak ada saling menyalahkan, tapi ada kita saling cover satu sama lain gitu kan. Gue bantu lu di sini, lu coba atur sini. Nah, karena kerja bareng kayak gitu, jadi akhirnya malah jadi efektif gitu kan. Betul. Karena juga kalau di router itu kan kalau ada apa-apa ya selalu saya bilang ini, ya udah kalau ada apa-apa Nathaniel pasti nyalainnya ke saya kan. Nah, saya mendudukan posisi saya adalah ada di posisi tim saya gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa Nathaniel ngamuknya ke saya aja, jangan ke tim gitu kan. Ya. Jadi bukan saya di sisi manajemen terus ke mereka beda gitu, enggak, tapi saya ada barengan sama pasukan saya. Jadi kalau Nathaniel ada apa-apa ya marahnya ke saya. Oke, nah sama tim udah kita kerjanya barengan. Nah, ternyata cara gitu efektif gitu kan. Ya, jadi manajemen dalam hal ini dia bersikap sebagai fasilitator bagi timnya ya. Dia tidak menjadi tukang perintah aja lah, itu bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, makanya saya juga sempat bilang ke teman-teman yang lain kayak ke engineering manager dan lain-lain, saya bilang itu ya, saya tahu lah tugas kalian kan lebih di manajerial, people management gitu. Tapi saya bilang nggak ada salahnya menguasai teknologi stack-nya juga gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita juga bisa turun ke bawah gitu. Karena sering kejadian itu tim di bawah itu sebenarnya mereka tuh butuh arahan gitu kan. Butuh arahan gitu apa. Terus ketika kita turun ke bawah gitu kan, itu mereka juga ngerasa ada sesuatu yang mengayomi mereka gitu. Itu juga lebih semangat buat mereka dibanding kita cuma nyuruh aja ngelepas mereka gitu kan. Nah, itu saya ngerasa lebih efektif kalau kita turun ke bawah gitu. Nah, berapa kali saya lebih senang kayak gitu, walaupun tetap micromanagement nggak bagus juga kalau selamanya kayak gitu. Nah, cuma sekali kalau kita ngeliat udah siap, kita coba kadang lepas gitu. Dari yang kita coba itu ternyata jalan kan kayak gitu. Jadi anak yang awalnya junior terus naik gitu, begitu udah pelan-pelan kita mulai makro manajemen itu ternyata jalan bagus. Tapi awalnya memang karena kita harus turun ke bawah, ditandemin sama kita gitu kan. Mereka kerja bareng sama kita gitu. Tapi ada drawback-nya nggak ya selama pandemi ini, misalnya yang negatif yang dan belum bisa teratasi gitu? Kalau negatif mungkin nggak terlalu gimana ya. Kalau paling gini aja, kalau sisi kedisiplinan kan ada juga kembali ke masing-masing orang gitu kan. Ada yang pas lagi kerja gini dia ngilang gitu. Jadi ada aja orang yang tidak bertanggung jawab sehingga ketika dia bekerja dari rumah bukannya kerja tapi malah santai-santai gitu misalnya gitu kan. Ya, ada yang kayak begitu. Tapi mayoritas sih karena memang kita udah ada kontrolnya semua kan, udah ada timeline apa dan lain. Nah, sebagian besar sih nggak ada masalah di situ. Cuma ya ada aja kadang orang yang mungkin bukan berarti dia nggak kerja, tapi mungkin dia kadang koordinasinya kurang sama kita gitu kan. Cuma kerjaan dia deliver gitu kan. Nah, itu yang kadang yang kemarin kita jadi catatan, ya kalau bisa kita minta tetap standby gitu kan, dan koordinasi tetap jalan walaupun dia punya tas yang bisa dikerjakan, tapi yang namanya koordinasi itu tetap penting gitu kan. Ada nggak yang memang ignorance gitu, yang memang dia itu tidak, ya dalam tanda petik dia tidak bekerja karena dia tidak diawasi? Enggak sih kalau kita lihat, karena sama engineering manager kita semua orang tuh udah ada tasnya masing-masing di jiranya itu udah kelihatan. Berarti dengan kata lain kuncinya itu ada di transparansi informasi ya. Kalau misalnya seseorang itu bekerja dan orang lain tidak bekerja, kelihatan bahwa si A deliver, si B tidak deliver, sehingga akhirnya ya everybody knows what happened, dan ya itu jadi social pressure juga kali ya.
Iya, iya. gitu. Karena kan di Jira kan kayak contoh sama Kang Ivo sama Hasan tuh didetailin nih. Ini udah dibagi tim mobile misalkan tasnya ini ya ini dipegang siapa. Di backend ini yang megang siapa gitu. Jadi udah kelihatan semua di situ. Nah, tiap hari mereka daily meeting itu mereka selalu update progres di situ. Jadi kalau ada isu apa dan lain jadi kelihatan tuh yang nggak deliver siapa, yang ini kelihatan. Ya akhirnya karena kondisinya gitu kan semua orang megang tas, ya mereka nggak bisa ngapa transparan semua kan. Betul, karena Semua ada tasnya transparan semuanya ya masing-masing. kelihatannya. Nah, Jadi benar-benar yang namanya sustainability organisasi itu yang akan menentukan betul-betul yang namanya governance itu akan menentukan sustainability organisasi kan. Kalau iya, baik iya. dia saat normal maupun dia saat pandemi gitu ya. Kalau Iya, kalau iya. governance-nya bagus ya dengan sendirinya organisasi ini akan sustain meskipun terkena dampak pandemi gitu ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi gini, kalau kebetulan kalau Alo Dokter sendiri kan kalau secara industri kan, ya saya kurang tahu juga ya, tapi kalau orang luar kan akan melihatnya kondisi pandemi kayak gini kan harusnya termasuk yang ya diuntungkan gitu. Artinya industrinya itu dibutuhkan gitu jadinya yang tadinya orang mungkin nggak terlalu peduli sama kesehatan bisa jadi lebih peduli kan Iya, ke depan kan. Nah, iya. tapi ada juga kan, tapi benar begitu atau enggak sih? Ya benar Kang, jadi pas lagi COVID itu masuk Indonesia gitu kan, itu yang ada kita kerjaan tambah banyak. Hmm, Kerjaan tambah banyak, traffic-nya tambah tambah banyak tinggi gitu kan. pasti. Hmm, Nah, expected ya. terutama dari pemerintah karena kan kita kan juga bantu apa sih BNPB ya. Iya, BNPB BNPB. terus bantu Kemenkes gitu kan. Nah, karena memang bantu kayak gitu, nah itu ya jadi akhirnya kerjaan tambah banyak. Kayak dari Kemenkes kita kemarin diminta bantuan Hmm. buat monitoring mereka punya data orang-orang yang COVID sama yang ini nah, minta dimonitoring apa. Nah, akhirnya kita bantu bantu mereka di situ. Sama Nah, BNPB ya integrasi ke sistem mereka gitu. betul ya, alhamdulillah ya. Tapi kan ada juga nih startup-startup yang sebenarnya pandemi ini dampaknya hancur-hancuran lah. Iya, Travel nyungsep. misalnya. Itu Nyungsep kan ya Kang berkebalikan betul. kan maksud kondisinya kan. Mm-mm. Nah, dan Mm-mm. mereka bahkan sampai melay-off banyak sekali karyawannya. Iya, Ya, iya. itu apa ya ada impact-nya nggak buat startup yang posisinya seperti Halo Dokter yang lagi naik itu apa kebanjiran lamaran atau apa gitu. Malah sebenarnya tetap kan kita nyari orang tuh sampai sekarang susah. Betul, betul. Jadi nyari orang susah gitu. Hmm. Walaupun ya kita dengar startup lain banyak yang lagi bermasalah gitu, tapi tetap aja sampai sekarang kita nyari orang tetap aja nggak gampang. Saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi Tetap aja susah. meskipun itu keluar dari startup yang lain dan mungkin termasuk dari unicorn gitu ya, ternyata secara kualifikasi juga belum tentu seperti yang diharapkan. Iya, iya. Malah kita kemarin sempat kayak gini. Kita kemarin dapat VP data tuh. Hmm. Bagus, orang yang bagus banget. Malah kita senang gitu. Nggak sampai sebulan resign, nggak kuat dia bilang. Kenapa? Dia bilang apa? Kayaknya ini banget ya apa? Dia bilang dinamis banget di sini gitu kan. Sementara dia lebih senang kalau apa dia memposisikan dirinya kayak konsultan aja gitu kan yang Dan nah namanya sebenarnya startup dokter kan kan pasti dinamis lah. Kalau nggak kerja di ya makanya perusahaan manufaktur aja sekalian. kita bingung gitu padahal dia Hmm. dari startup lain gitu kan cuma pas kalau dokter itu dia kayak ngerasa kok dia malah stres atau dan lain gitu terus akhirnya dia nggak sampai sebulan dia resign. Jadi balik lagi ke orangnya sih ya, gitu ya. Kayak gitu. Tapi apa ya? Kalau dulu kan saya juga ngalamin masa-masa di mana engineer itu ya bisa dibilang tuh amat sangat primadona, terutama dalam konteks ini programmers ya. Itu secara take home segala macam itu dibanding posisi lain itu, apalagi posisi non IT itu bisa kali dua kan angkanya kan. Iya, iya. Nah, itu masih kayak gitu juga sekarang atau enggak dengan kondisi banyaknya orang yang tersedia gitu? Masih Kang, masih. Masih ya. Karena Masih. balik lagi ya, karena yang dibutuhkan itu ternyata tidak sama dengan yang tersedia. Artinya orang-orang yang keluar itu juga bukan orang-orang yang yang kualifikasinya dibutuhkan gitu ya. Malah kalau di Aldo terus kita ngeliatnya gini Kang, malah yang kita lihat itu nge-grooming itu ternyata jauh lebih efektif Kang dibanding narik dari luar. Tetap Nah, aja jadi ya. karena Tetap kita pakai ngeliat rumus berapa lama orang dong ya. kita ngeliat berapa orang itu yang Iya. memang dulunya masuk sebagai junior developer apa karena memang mereka attitude-nya bagus. Jadi memang kita selalu pas ngerekrut ngeliat dua hal. Satu, kalau memang dia skill-nya bagus, kita lihat juga attitude-nya gitu kan. Cuma kalau kita harus milih skill-nya bagus atau attitude-nya dulu, kita lebih milih attitude-nya dulu yang bagus, walaupun dia skill-nya nggak terlalu hebat, tapi dia punya basic yang lumayan kuat nih. Yang kita Kenapa? ngelihat,
Karena dari pengalaman kita kalau orang itu attitude-nya bagus, terus dia basic-nya lumayan kuat, itu ternyata kita grooming cepet banget Kang gitu. Nah kalau berapa kali kita dapat orang yang skill-nya bagus, cuma attitude-nya nggak bagus, itu malah yang ada ngerusak tim tuh. Jadi susah kerja gitu. Nah yang malah kita lihat yang banyak berkembang sampai sekarang, sampai ada yang jadi manajer dan lain-lain itu memang orang-orang yang attitude-nya bagus, dia mau belajar gitu kan, dan kerja sama timnya enak itu. Nah yang kita ngeliat itu malah itu yang cepat berkembang tuh, itu yang malah cepat ini. Jadi memang orang masuk kerja itu kan sebetulnya proses untuk dia berkembang. Kalau misalnya dia attitude-nya bagus, ya proses itu akan lancar. Tapi kalau dia attitude-nya jelek, ya dia akan mandek gitu. Dan percuma juga hire orang yang pinter kalau dia mandek. Pada akhirnya kesalip sama temennya yang berkembang gitu ya. Ya karena saya kalau di tim IT selalu bilang ke teman-teman IT gini, saya bilang gini, kan nggak semua orang akan selamanya kerja di Halo Dokter, saya bilang gitu kan. Betul. Nah jadi kalau buat saya bilang itu ke tim, saya pasti kasih kesempatan belajar selebar mungkin. Kenapa? Karena kalau kita deliver sebaik mungkin ke Halo Dokter, satu pasti Halo Dokternya diuntungin gitu kan. Tapi juga ke diri kita sendiri, itu juga bagus buat kita juga kan, karena satu ngasah skill kita gitu kan. Jadi kalau buat saya bilang itu kalau tim kita ini berkembang, suatu saat kalian misalkan, tentu saya berharap di Halo Dokter berkembang terus karirnya gitu. Cuma kalau di satu titik akhirnya kalian dapat tawaran dari perusahaan yang lebih gede dan lain-lain, terus di situ kalian posisinya naik gitu. Kalau saya sih terus saya bilang saya happy, saya bilang gitu. Buat saya nggak ada masalah. Jadi kalau saya sih kita kerja sebaik mungkin, saya kasih kesempatan belajar selebar mungkin gitu. Yang penting kita kerja sama teamworknya bagus. Dan itu kemarin terbukti kan beberapa orang itu yang udah kerja sama kita lama gitu. Akhirnya mereka dapat kesempatan kerja di hire sama perusahaan lain, posisinya naik gitu kan. Terus mereka izin resign, saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena kalau buat saya sih kalau ngelihat staff saya atau tim saya itu berkembang, saya seneng gitu, apalagi di perusahaan lain posisinya lebih berkembang lagi. Akhirnya mereka pindahlah ke perusahaan lain. Cuma akhirnya udah mereka lama kerja di sana, akhirnya balik lagi ke sini. S2 istilahnya itu ya. Iya. Jadi balik lagi tuh biasanya S2 tuh. Saya punya banyak tuh orang yang kayak gitu. Nah, mereka bilang gini, ya mereka bilang benar sih Pak Arif yang bilang kayak gitu, cuma kita ngerasain ternyata apa yang kita rasakan kerja sama tim kita di sini itu nggak saya dapat di tempat lain, dia bilang gitu. Nah akhirnya mereka banyak yang balik lagi kayak gitu. Nah ya akhirnya kita ngelihat ternyata nge-grooming tim itu bisa lebih efektif walaupun tetap kita ngebuka dari luar gitu kan. Jadi kita coba kombinasi, ngambil dari luar juga, nge-grooming juga dari dalam juga gitu kan. Nah kalau ngambil dari luar kita selalu pasti ngeliat gini, nomor satu kita lihat orangnya bisa nge-blending sama tim kita nggak gitu. Kalau skillnya bagus, wah kita seneng banget. Terus yang kedua nge-blending nggak sama tim kita. Nah biasanya kita benar-benar kita hati-hati banget di situ, karena kalau kita ngelihat wah kalau ini nggak bisa nge-blending, nggak bisa kerja sama tim, diapain tuh orang? Iya mending jangan dulu deh, takutnya ngerusak yang udah ada gitu kan. Jadi kalau ada orang masuk nggak bisa blending, lebih baik dikeluarin. Ya nggak dikeluarin juga sih, cuma jadi susah kan. Ya kan. Karena dulu pernah kejadian gini Kang, kita nge-hire seseorang buat lumayan posisi penting. Nah, cuma ya mungkin karena dia ngerasa wah saya dulu kan dari perusahaan gede dan lain-lain gitu kan. Nah pas dia masuk itu ke developer kita ngerendahin. Waduh. Iya, wah ini dulu saya di kantor saya yang lama ngerjain gini cuma sekian, ini kok ini lama banget. Jadi itu saya bilang gini, ya ibaratnya beginilah, saya bilang ini. Kamu dulu di perusahaan besar gitu kan, itu udah jalan berapa tahun yang lalu gitu kan. Ya kamu nggak bisa ngebandingin Halo Dokter misalkan yang masih usia 4 tahun, kamu bandingin sama perusahaan kamu yang sekarang mungkin usianya 10 tahun, saya bilang gitu kan. Kalau kamu bandingin ya dulu waktu perusahaan kamu yang dulu usia 4 tahun, bandingin sama kondisi Halo Dokter yang 4 tahun sekarang, saya bilang gitu. Karena semua pasti evolusi, saya bilang gitu kan, nggak mungkin. Nah cuma saya bilang, nah ketika dia bersikap gitu, itu akhirnya banyak developer kita yang resign. Mereka resign satu persatu gitu. Aduh, saya bilang kenapa nih kondisi kayak gini? Ya akhirnya mereka ngerasa itu atasannya developer yang resign itu berarti yang bersikap gitu. Dulu yang orang yang itunya itu orang produk gitu kan. Enggak, maksudnya si dia adalah atasannya dari orang-orang yang resign ini gitu atau gimana? Enggak, dulu yang orang itu adalah orang-orang produk gitu kan. Produk, iya. Orang produk, nah kan harus sering kerja sama orang engineering kita, sama developer kita kan. Oh, I see. Nah, PO-nya lah gitu ya. Iya, akhirnya developer kita satu persatu resign gitu kan. Waduh, saya bilang gawat nih kalau kayak begini gitu kan. Nah itu jadi pelajaran kita berharga banget. Ternyata memang kalau kita nggak hati-hati di situ, begitu ketemu yang culture-nya nggak match, itu malah akhirnya kita buang waktu habis di situ akhirnya gitu. Terus orang produknya diapain? Nah ternyata dia juga nggak tahan juga kan. Karena ternyata karena gini juga kan, arogannya bukan ke kita juga, ke CEO dia juga arogan juga. Itu namanya cari mati. Pas meeting sama CEO-nya gitu, CEO-nya jelasin apa-apa, dia ngerasa
gue lebih ngerti, gue lebih pintar gitu kan. Yeah. Nah akhirnya sama CEO-nya konflik juga lah gitu kan. Nah karena kondisi gitu akhirnya si orang itu juga datang ke saya bilang, saya kayaknya nggak kuat juga nih Mas Arif ngadepin CEO gini-gini. Ya mungkin ada gesekan apa gitu, akhirnya ya udahlah kita ambil jalan tengah, akhirnya dia ngundurin diri, cuma kita atur sebaik mungkin kayak gitu. Nah, tapi itu jadi pelajaran buat kita, akhirnya benar-benar culture itu penting banget gitu biar kita jadi balik lagi ke yang tadi ya, apa, culture itu yang utama ya kalau udah kayak gitu ya, jangan, dan harus betul-betul dijaga gitu ya. Iya. Dulu tuh sempat Kang di kita tuh tim produk sama engineering tuh agak ada gap gitu, jadi kayak dua kelompok beda gitu. Nah tapi setelah kita benahin, udah ngeblend jadi satu, udah enak kerjanya sekarang, efektif tuh sekarang. Ini kalau timnya sudah bagus, kemudian kalau nggak salah baru dapat injeksi ya $30 juta akhir tahun kemarin. Berarti kan lagi siap-siap ngegas nih kayaknya. Bensinnya penuh gitu kan, organisasinya kuat. Nah ini terus udah gitu diuntungkan dengan situasi pandemi yang emang kebutuhannya juga meningkat. Kayaknya siap ngegas atau gimana nih? Ya lagi ngegas kencang gitu kan. Iya. Cuma tetap ada ini Kang, ada gini. Dulu kalau kita ngomong Halo Dokter tuh dulu awalnya kita berpikir dengan ranking kita di Google bagus, review kita di Play Store bagus. Dulu sempat CEO-nya tuh mikir, wah kita bisa dapetin duit banyak dari iklan nih gitu kan. Nah ternyata nggak semudah yang kita duga gitu. Ternyata nggak juga dari iklan kan. Nah terus nyari-nyari apa. Nah kayaknya yang sekarang yang mereka udah mulai ketemu celahnya, mereka kayaknya ngelihat begini, oh ternyata mereka bisa ngebundling aplikasi kita, misalkan konsultasi dengan spesialis, dengan apa gratis dan lain-lain, cuma dibanding dengan jualan Halo Dokter proteksi gitu kan. Mereka pakai produknya AXA, pakai Sequis gitu kan, tapi di white label jadi Halo Dokter proteksi gitu. Nah mereka lihat ternyata kayaknya demand-nya orang lumayan tinggi di situ gitu kan, dan itu lumayan berkembang, jadi makanya mereka ngegedein tim di tim tele insurance-nya, ngegedein di situ. Cuma juga ada efek negatifnya. Apa tuh? Ya jadi orang ada yang ini kok saya jadi dipotong tiap bulan harus bayar premi. Banyak yang gitu. Jadi di reviewnya jadi jelek atau apa gitu. Nah itu juga yang menurut saya sebenarnya ya harus dipikirin juga gitu kan, jangan sampai akhirnya yang kita takutin, kalau saya pribadi saya takutin jadi nantinya jadi malah labelnya jadi negatif itu kan. Wah pakai aplikasi kayak gini terus kita kena asuransinya, padahal asuransi itu kan pilihan kan, dia mau ikut atau enggak pilihan dia. Nah akhirnya dari teman-teman developer juga banyak ngasih masukan gitu, Arif kayaknya kita harus hati-hati juga deh, kayaknya kalau kita lihat review banyak juga orang yang komplain masalah insurance itu gitu kan. Kok saya dipotong tiap bulan, terus saya mau berhenti asuransinya kok kayaknya agak susah apa, nah gitu-gitu kan. Itu yang harus hati-hati. Cuma mereka kayaknya udah mulai ngelihat celah di situ, kayaknya wah ini lumayan bisa menghasilkan. Nah kayaknya mau digedein tim di situ. Ya, soalnya sekarang orang kan takut ya ke rumah sakit ya. Jadi sendiri kalau ada apa-apa orang akan, kalau memang orang tahu bahwa dia itu bisa konsultasi online, mungkin itu akan jadi pilihan pertama dulu. Nanti kalau dia memang butuh, baru dia datang ke rumah sakit kan. Kan itu yang saya pikir juga. Even saya sendiri pun kemarin kebetulan ada kebutuhan ke rumah sakit, nahan diri gitu ya. Kalau konsultasinya sih nggak ada masalah Kang, cuma kalau di sisi kita yang jualan asuransinya itu yang jadi bikin masalah. Oh, I see. Nah itu di situ. Kalau yang konsultasinya orang seneng konsultasi apa, bahkan sekarang udah dapat izin dari pemerintah kan, kita bisa ngasih resep online gitu kan. Nah next step bahkan pemerintah udah ngasih lampu hijau kalau mau jualan obat juga udah mulai bisa gitu kan. Walaupun kompetitor lain udah ngelakuin itu. Nah tapi kita udah dapat izin kayak gitu, berarti kita udah mau ngelakuin kayak gitu. Terus mulai juga yang kita ngelihat dulu kita belum berpikir ada video call dan lain-lain gitu kan. Nah, cuma kayaknya sekarang udah waktunya tepat kalau kita mulai ada fitur video call dan lain-lain. Nah yang itu semua tuh itu oke lah, nggak ada masalah gitu. Nah cuma yang dari sisi monetizingnya ini kan, monetizingnya kan salah satunya jualan asuransi kan. Betul. Nah itu yang harus hati-hati banget karena ternyata impact-nya lumayan gede juga itu feedback dari orang gitu. Iya. Tapi yang penting kan crowd-nya tumbuh, traction-nya besar, ya on top of it bisa make something lah ya. Ya. Tapi secara teknologi sendiri, tim IT sendiri apa yang di prepare ke depan supaya jadi keunggulan gitu kan? Kalau tadi kan ceritanya banyakan bagusnya ya daripada jeleknya gitu ya. Tapi kan bagus-bagusnya ini juga cepat atau lambat akan ditiru sama orang lain, semua orang akan berusaha seperti itu. Jadi ada yang di prepare lagi nggak ke depan supaya punya keunggulan yang lain yang orang lain belum siap gitu?
Ya, yang pasti satu kita ngeliatnya gini sih Kang, ya kalau kita sih di Halo Dokter sadar lah, kita juga kan bukan orang-orang yang apalah, kita juga harus selalu ngelihat ke para pemain yang udah berhasil yang besar gitu kan. Nah, karena kita pakai Google Cloud itu, nah ternyata Google itu juga bagus juga. Kayak kemarin mereka bilang gini, tim Halo Dokter gini kan, kalian udah pakai Google Cloud nih, terus kalian kan bayarnya per bulan dan lain-lain gitu. Mau nggak kalau apa bayarnya nggak berubah, cuma kalian harus kita bikin agreement kontrak sama kita setahun gitu kan. Jadi ya mungkin karena dia kan mau ngejagain biar kita nggak pindah sama cloud lain gitu kan. Padahal di kita juga siapa juga mau pindah kan juga repot juga gitu kan. Nah, cuma mereka bilang mas sekarang soalnya udah terkenal cloud agnostik, jadi bisa pindah-pindah. Iya. Khawatir juga dia. Nah, mereka nawarin kayak gitu, tim Google bilang, ya udah bayarnya emang nggak ada berubah gitu kan. Cuma kita minta kalau bisa ada partnership, jadi kontrak minimal setahun gitu. Nanti kita bantu diskonnya lebih gede lagi gitu kan. Buat saya ya nggak ada masalah. Tapi yang paling sisi positif mereka bilang gini, kita juga akan alokasi resource kita gitu kan. Jadi ketika Halo Dokter misalkan mau lagi ada inisiatif project apa atau lagi implement something, tim Google juga nggak keberatan akan alokasi resource buat bantu pendampingan gitu kan. Nah, jadi kayak sekarang contohnya kita lagi memperbaharui arsitektur kita. Nah, itu mereka welcome banget ini. Submit ke kita apa yang kalian desain gimana. Nanti kita akan seakan-akan kayak timnya kalian tuh ngasih feedback, ngasih suggestion, best practice-nya kayak gimana gitu. Nah, yang kita lihat bahkan yang langkah lebih ke depan lagi, mereka juga mau alokasi resource buat bantu kita di machine learning, Kang, gitu kan. Karena kita ngelihat, kayak saya ngobrol sama Tanel, saya bilangin, Mer, kalau kita punya infrastruktur bagus, framework bagus, tim bagus, dan lain-lain, itu mah udah mandatory, saya bilang gitu kan. Bukan kelebihan lagi. Cuma kalau zaman sekarang itu ya, kalau saya nggak salah sih memang kita harus main di machine learning. Kenapa? Kita punya data banyak banget gitu kan. Nah, cuma kan main di machine learning kan juga butuh orang yang ahli di situ gitu kan. Kita sendiri kan sadar lah, kita juga bukan siapa-siapa. Nah, dengan ada tim dari Google kayak gitu, nah kita tuh ngerasa ini ngebantu kita banyak karena mereka bisa ngasih banyak suggestion, ngasih best practice yang dipakai di perusahaan lain. Nah, jadi akhirnya kita bilang, nah kita harus nguatin, kencengin kita di situ nih, di machine learning itu, karena itu satu keunggulan yang menurut kita di Halo Dokter kita harus punya itu. Makanya kita punya tim machine learning kan. Nah, jadi cuma kita selalu coba kita menginduk lah ke Google atau kemana gitu kan. Nah, kita belajar dari orang-orang terbaiknya mereka, dapat feedback dari mereka, dapat arahan dari mereka. Nah, kita ikutin ini yang mereka arahkan, kayak gitu kan sebenarnya. Jadi di space of keunggulan yang sekarang dimiliki tetap berkembang. Misalnya katakanlah berusaha melihat ke arah AI, machine learning, dan kemudian dari situ juga ada support dari cloud principle dan sebagainya. Tapi membentuk timnya itu sendiri gimana ya? Kan tim yang sekarang kan mungkin lebih ke bisnisnya sekarang. Nah, kalau untuk yang baru-baru ini bikin tim baru atau berencana rekrut atau gimana tuh? Nah, kalau kita kan memang dibagi dua, Kang. Kita ada tim engineering sama tim yang R&D gitu kan. Nah, tapi kita nyebutnya mungkin principal architect di sisi kita gitu kan. Nah, jadi tugas si principal architect itu salah satunya adalah mereka yang nentuin apa dasar framework yang kita pakai. Jadi agar semuanya satu platform konvensinya jelas gitu kan. Nah, jadi mereka biasanya yang ngembangin framework, terus R&D teknologi terbaru dan lain-lain gitu. Jadi apapun hasil kerja dari tim principal architect itu, R&D itu dipakai sama tim engineering gitu kan. Nah, tim R&D itu juga kolaborasi sama tim machine learning. Nah, itu selalu ngeliatin ini tren yang terbaru apa sih? Terus yang kita bisa lihat case tadinya buat produk apa sih? Nah, itu kita explore di situ tuh. Selalu kita ngejar di situ. White paper atau kita baca, pelajarin, kita coba. Jadi memang ada tim riset yang selalu ngakuin update ini. Jadi di luar dari development sebetulnya ada parallel research juga ya? Ya, jadi memang kita ada 2 tim split gitu, Kang. Jadi yang kita bilang tim engineering itu punya khusus dia implement feature yang memang udah dibikin speknya sama tim produk gitu kan. Nah, di luar itu kita punya tim satu lagi tuh, tim R&D itu yang tim principal architect. Satu, ngejagain framework kita, infrastruktur dan lain-lain biar bisa evolusi, terus juga mikirin struktur kerja dan lain biar bisa efektif gitu kan. Sama ya dia lihat tren terbaru apa aja gitu. Nah, di situ mereka banyak lakuin eksplorasi di situ. Pokoknya ada yang fokus ke hari ini, ada yang fokus ke besok hari gitu ya. Kayak luar gitu. Biasa ya, berarti udah mikirnya udah lumayan jauh ya. Soalnya kalau nggak ketinggalan, Kang. Ini namanya startup ya, harus DNA-nya kan inovasi ya. Oh ini karena kebetulan mungkin banyak ya rekan-rekan kita yang juga bermain di dunia startup, eksperimen, dan not necessarily terkait sama bidangnya Halo Dokter. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman Aki kemarin gitu, atau yang sekarang terjadi di luar dari bidangnya Aki gitu ya, kira-kira
ada ini nggak, ada ide atau ada gambaran nggak ke depan itu sebetulnya bidang-bidang startup yang menarik pasca pandemi ini apa ya? Ya di Pasca luar dari pandemi, bidangnya dokter lah gitu. kalau pasca pandemi saya sih ngelihat lebih banyak yang sifatnya sih ini Kang, apa, platform yang online kayak contoh belajar gitu ya. Contoh kayak platform belajar itu kalau saya amati itu, contoh gini, di sisi ini aja itu semua pesantren itu udah sekarang mereka mikirnya mau nggak mau mereka harus punya platform online. Iya, saya Artinya, jadi host pengajian sama tuh. ya, Kayaknya jadi sekarang mereka, sudah tidak terhindarkan jadi host. ya, jadi mereka udah mikir kayaknya udah harus sesuatu yang sifatnya online nih gitu. Ya, Nah, akhirnya kayak teman-teman di kantor juga ngelihat begini, berarti sebenarnya memang arah ke depannya itu ya mungkin bukan keren, sekarang itu memang mau nggak mau kalau misalkan kayak saya mau bikin startup atau apa, kayaknya memang kita harus bisa bikin satu service yang memang sifatnya online dan memang apa dipakai sama apapun itu kan. ya. Yang paling gampang kalau saya ngeliat kemarin gini, saya lihat ya udah kayak pesantren apa dan lain itu mau nggak mau memang mereka butuh banget untuk ini karena mereka nggak bisa lagi ngandelin belajar yang sifatnya offline lagi kan, udah harus kombinasi. Ya mereka ada yang bilang istilahnya nggak tahu lah blending apalah education apa, tapi mereka bilang intinya kombinasi antara online sama offline gitu. Terus saya bilang ya sebenarnya itu kan bukan ide baru, di luar negeri udah jalan gitu kan. Iya, Kalau betul. di MIT aja kita ngelihat kursus-kursusnya banyak yang dibikin online-nya gitu kan. Betul. Jadi tapi kayaknya akhirnya di Saudi pun juga sama kayak gitu, apa online sama offline itu udah jadi satu hal yang biasa buat mereka. Nah di Indonesia tapi saya pikir kayaknya udah pesantren-pesantren itu udah mulai mikir harus kombinasi kedua itu gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya ngelihat berarti memang mereka butuh provider yang nyediain itu, karena mereka nggak mungkin bikin semua dari awal gitu kan. Kayak kemarin salah satu pesantren sama sekolah tinggi itu sempat ngobrol sama saya gini, Rif kita mau kayak gini segala macam. Kalau saya lihat ya nggak mungkin lah mereka nge-hire perusahaan IT yang harus, ya kan. Akhirnya saya ngeliat sebenarnya kalau saya nyediain platform online buat mereka ini itu kepake banget sebenarnya, dan saya ngeliatnya kayak jadi gitu. Platform pendidikan untuk dipakai oleh institusi-institusi yang sekarang sudah ada gitu ya. Yang mana institusi itu kan harus bertransformasi dari pekerjaan yang dari aktivitas tradisional ke aktivitas digital. Itu menarik sih. Selain itu ada lagi nggak kira-kira yang menarik ya? Sebagai CTO kan pasti mimpinya ada kemana-mana, pikirannya kemana-mana ya. Pasti nggak mungkin cuma mikirin awal dokter doang tuh nggak mungkin, pasti mikirin yang lain-lain juga gitu kan. Ya kalau saya sih karena kan saya lebih banyak kan backgroundnya di agama kan gitu kan. Ya sebenarnya banyak banget kalau saya selalu kan dulu berpikir gini, saya ngeliatnya problem kaum muslimin lah gitu, saya ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau dari itu sebenarnya banyak banget sih yang harus dilakuin. Kalau saya lihat dari situ, misalkan contoh kayak gini. Apa nih? Saya ngomong konteks di agama gitu ya. Saya bilang gini. Sebenarnya kalau dari riset saya terakhir itu adalah banyak orang itu bertanya-tanya gini. Saya ikut lembaga menghafal Quran dan lain-lain gitu kan. Dari hasil riset saya itu mereka selalu merasa gini, kalau saya udah menghafal Quran, terus Pak Arif saya ngapain gitu? Karena saya ngapalin tapi saya nggak paham. Mereka banyak bilang gitu. Tafsir segala macam aja belum tentu ya baca dengan cukup. Iya. Jadi yang mereka selalu bilang ini, kami itu sebenarnya pengen ketika kami baca Quran, kami hafal Quran, kami tuh paham gitu tuh bahasa Arabnya Al-Quran itu gitu. Ya, nah cuma keluhan mereka selama ini adalah mereka bilang saya belum nemuin apa metode belajar bahasa Arab yang efektif, bilang gitu kan. Nah, padahal Arif berpengalaman untuk belajar bahasa Arab otodidak dan cepat. Iya makanya. Nah dari situ akhirnya saya coba ngebanding, ngeliat-liat. Akhirnya saya tanya keluhan mereka di mana. Mereka bilang ya sebelum buat berbicara dan lain-lain, sebenarnya mereka bilang kita tuh pengen bisa baca kitab, baca Quran faham, ini dan lain gitu kan. Nah akhirnya keluhan mereka adalah gini, selama ini banyak orang ngajarin teori gitu kan, teori gramatikal apa dan lain. Terus mereka bilang, cuma kita minim gitu kan, dimana kita tuh bisa dapat banyak latihan. Nah sebenarnya dari situ aja saya udah kebayang, ini sebenarnya banyak banget yang bisa digarap di situ kan. Dan saya ngeliatnya ini teknologi mah bisa jadi katalisator mempercepat kayak gitu. Memang teknologi aja nggak cukup, memang harus benar-benar ngerti isunya di mana sih gitu kan. Nah itu yang memang lagi saya coba bantu di situ, coba ngerancang kurikulum buat, karena saya ngelihatnya kalau itu bisa dibenahin itu mereka kebantu banget. Karena para ustadz itu juga sebenarnya ngeluh Kang sebenarnya. Berapa kali saya ketemu ya kayak Dr. Amir Faisal gitu, terus Dr. Rashid itu, mereka tuh bilang gini, Rif, kami itu ngambil S3 di Timur Tengah dan lain-lain itu udah biasa menelaah buku-buku ulama yang dalam gitu kan. Ketika kami harus kasih kajian di mana-mana gitu, itu materinya itu lagi. Gitu.
Betul. Jadi berarti Kang Daus sudah dalam gitu ngasih materinya ya HTML, CSS juga, bete juga lama makan gitu. Yang mereka bilang sebenarnya kami tuh pengennya tuh kalau bisa orang tuh apa ya biar satu step bukan cuma ngaji yang sifatnya tematis, cuma mulai ngaji kitab gitu kan yang memang ke dasar ilmunya gitu. Cuma ternyata susah mereka bilang gitu karena ya emang masyarakat kita masih terbatas sampai di situ gitu. Nah mereka sempat bilang kalau kamu bisa bantu di situ, jadi biar kaum muslimin naik levelnya yang awalnya mungkin nggak bisa bahasa Arab jadi bisa bahasa Arab, minimal bisa baca kitab, itu mungkin bisa banyak perubahan gitu. Nah saya lagi ngelihat itu sebenarnya itu proyek gede yang lagi coba saya garap kan gitu kan, itu lagi kita lagi riset apa dan lain gitu, itu yang memang butuh kedalaman di situ gitu. Nah itu sebenarnya menurut saya potensinya gede banget kan, kalau mau digarap tuh gede banget di situ saya ngeliat. Ya pada dasarnya sebetulnya ada banyak peluang yang hadir dengan digitalisasi ya. Ini kalau saya ngelihat mungkin bedanya Aki sama yang lain ya, yang kebanyakan orang ya. Banyak orang melihat pandemi ini sebagai problem. Padahal sebenarnya kan pandemi itu kita bisa melihatnya sebagai problem atau kita melihatnya sebagai opportunity kan. Tergantung kita melihatnya kayak gimana kan. Kalau kalau saya ajak ngobrol sama teman-teman yang levelnya chief itu rata-rata bisa ngelihat kedua sisi itu. Tapi banyak sekali orang yang hanya ngelihat satu sisi saja, yaitu sisi masalahnya gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita bisa banyak melihat sisi peluangnya, sebetulnya banyak hal yang kita bisa kerjain. Nah, ini mungkin kayaknya topiknya bakal banyak dan bakal panjang, nih harus dibahas di lain kesempatan kayaknya. Isunya bakal nggak akan selesai kalau jadi satu episode sendiri nih. Tapi ya anyway, memang ini ya pandemi ini kalau saya lihat, balik lagi kalau saya mungkin bisa konklusikan gitu, pada akhirnya persoalan pandemi seperti ini itu muncul bisa setiap saat. Kalau organisasi kita itu culture-nya bagus, kemudian manajemennya juga rapi, orang-orangnya juga kompetensi dan karakternya itu bagus, sebenarnya dihadapkan oleh persoalan semacam pandemi ini kita tetap bisa tangguh ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya itu konsekuensi logisnya lah, seleksi alam kan. Nah, jadi memang bagaimanapun itu PR yang harus kita kejar terus-terusan. Kemudian yang kedua, ke depan ini juga sesuatu yang visi ke depan itu sesuatu yang harus dijalankan paralel dengan apa yang kita jalanin hari ini. Kayak di tempat ini kan ada yang mikirin bisnis sekarang, ada yang mikirin bisnis ke depan gitu ya. Sehingga nanti kalaupun situasinya berubah, kita sudah bisa cash and up to date. Bahkan mungkin sebagai CTO mikirnya nggak cuma bisnis sendiri, ya bisnis yang lain juga ikut dipikirin gitu ya. Ya tapi benar-benar inspiratif ininya pembicaraannya. Thank you very much nih Mas Aki nih. Kita kayaknya sudah kehabisan durasi. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ngebahas yang lebih seru lagi. Sampai di sini dulu. Thank you semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.